Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPS secara daring yang dimana kita akan membahas materi tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, apakah anak-anakku ada yang sudah membaca materinya sedikit demi sedikit? Apakah kalian sudah bisa menangkap materi ini tentang apa sih? Nah, materi tentang pluralitas masyarakat Indonesia ini diambil dari kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Nah, lantas apa tujuan pembelajaran kita belajar pluralitas masyarakat Indonesia? Tujuannya adalah jelas, supaya kalian nantinya bisa menjelaskan interaksi sosial terhadap pluralitas sendiri itu. Nah, pluralitas itu adalah kita nanti akan berbicara tentang keberagaman yang ada di Indonesia dan bagaimana cara kita menyikapi pluralitas yang ada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan agama. Ibu kerucutkan karena perbedaan agama ini salah satunya materi yang cukup penting untuk kalian pelajari. Nah, sebelum kalian masuk ke materi inti, karakter yang akan dibangun dalam materi ini nanti yang pertama kalian akan menjadi sosok yang toleransi, yang kedua cinta tanah air, yang kedua religius, dan yang terakhir kalian akan menjadi pribadi yang memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi lagi. Kemudian karena di materi ini babnya sangat banyak, maka kita akan mengambil satu, kita fokuskan di perbedaan agama. Kita lanjutkan ya. Nah, ada berapa agama yang diakui di Indonesia, nak? Betul sekali, ada 6. Yang pertama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada Islam. Nah, Islam, kalian tahu sendiri ya, agama Islam itu orang-orangnya kalau beribadah ada di mana? Tepat sekali, ada di masjid. Siapa anak-anakku yang beragama Islam belum pernah ke masjid? Pasti semuanya sudah pernah. Nah, kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Betul sekali. Kemudian hari raya yang dimiliki oleh orang Islam adalah jelas Lebaran atau biasa kita sebut Idul Fitri, dan ada juga perayaan Hari Raya Idul Adha atau biasanya kalian menyebutkan dengan Hari Raya Kurban. Biasanya identik dengan menyembelih hewan-hewan seperti kambing, sapi, atau secara kondisional mungkin di daerah tertentu menyembelihnya kerbau karena untuk menghormati masyarakat Hindu di sekitarnya ya. Oke, kita lanjutkan ke agama Kristen. Agama Kristen, mereka beribadah di gereja. Kemudian mereka memiliki kitab suci yang dinamakan dengan Alkitab. Kemudian mereka memiliki hari raya yaitu Natal, Paskah, Jumat Agung, dan sebagainya. Sama dengan Katolik, Kristen dan Katolik itu beribadahnya sama-sama di gereja. Kemudian kitab sucinya juga sama ya, Alkitab juga. Kemudian mereka juga hampir sama juga, mereka merayakan Natal dengan Paskah. Natal itu biasanya dirayakan setiap tanggal 25 Desember ya nak, 5 hari sebelum tahun baru. Kemudian ada agama Hindu. Nah, agama Hindu ini agama yang juga unik ya di Indonesia. Mereka beribadah di pura. Nah, ini masyarakat Hindu itu mayoritas kalau di Indonesia ada di Pulau Bali atau ada di masyarakat suku Tengger di Bromo, Jawa Timur. Nah, kitab suci mereka adalah Weda. Nah, Weda ini dibagi menjadi beberapa bagian juga ya. Ada Rigveda, ada Yajurveda, ada Samaweda, dan sebagainya. Kemudian mereka juga merayakan Hari Raya Nyepi, ada Hari Raya Saraswati, ada Hari Raya Galungan, nah seperti itu. Nah, untuk selanjutnya agama Buddha. Nah, agama Buddha itu mereka beribadahnya biasanya di wihara. Kemudian kitab suci yang mereka yakini bernama Tripitaka, dan mereka merayakan hari raya besarnya yaitu Waisak. Biasanya identik dengan biksu ya kalau agama Buddha. Kemudian yang terakhir, agama yang diakui di Indonesia adalah agama Konghucu. Nah, agama Konghucu ini
memiliki tempat ibadah litang, atau litang itu biasanya disebut dengan, kalau kita menyebutnya kelenteng. Nah, ini di Jogja kebetulan juga ada beberapa kelenteng yang bisa kalian lihat ya, mungkin di Kranggan itu salah satunya. Kapan-kapan kalian lewat terus, oh ini toh kelenteng. Kemudian kitab suci mereka itu namanya Wuching. Ada lagi yang menyebutkan kitab sucinya mereka itu namanya Shishu, seperti itu. Kemudian hari raya orang Konghucu itu adalah Cap Gomeh atau Imlek. Nah, kalian pasti semuanya sudah pernah ya melihat perayaan Imlek. Biasanya semua itu serba naga, serba merah, dan biasanya mereka itu meriah sekali pokoknya. Dan identik dengan kue keranjang ya kalau orang Konghucu itu. Kemudian ada informasi sedikit tentang Konghucu ini. Mereka itu meyakini bahwa ikan koi itu adalah ikan yang membawa keberuntungan bagi pemeluk agama Konghucu. Nah, anak-anakku, apakah sampai di sini kalian sudah paham tentang profil agama-agama yang diakui di Indonesia? Nah, kalau sudah paham, sekarang Ibu akan memberikan kalian pertanyaan satu saja yang harus kalian selesaikan di rumah, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana cara kalian menyikapi perbedaan agama yang ada di sekitar kalian. Dan yang kedua, apa manfaat kalian menjunjung tinggi rasa toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Dua pertanyaan itu silahkan kalian kerjakan dan kalian analisis di rumah. Jangan lupa nanti jawabannya kalian kirimkan melalui Google Classroom masing-masing. Begitu ya, Nak? Nah, kalau sudah tidak ada yang ingin kalian pertanyakan dan sudah paham, materi ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nur bal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.